pakar studi Al-Quran, dan pendidik yang berdedikasi menempuh pendidikan S1 di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Beliau melanjutkan studi magister hingga doktor di Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta, berfokus pada bidang tafsir dan ulumul Quran. Saat ini, beliau mengemban amanah sebagai Dekan Fakultas Usuluddin, Institut Darul Quran Jakarta. Beliau juga aktif dalam Forum Dekan Usuluddin se-Indonesia dan Tim Naskah Akademik Kementerian Agama RI. Sebagai peneliti dan penulis, beliau aktif melahirkan karya buku dan artikel ilmiah. Dedikasi beliau terus menginspirasi lahirnya generasi Qurani masa depan. Selamat datang di kajian webinar parenting perdana Sahabat Alif Indonesia malam ini. Bersama saya, perkenalkan, nama saya Ocha, yang malam ini akan menjadi host Ayah dan Bunda, dan membersamai Ayah dan Bunda untuk belajar bareng malam ini terkait parenting. Oke, kebetulan saya merupakan ibu dari 3 orang anak, toddler kebetulan Ayah dan Bunda, sehingga malam ini cukup luar biasa bagi saya bisa mendampingi Ayah dan Bunda untuk menuntut ilmu bersama-sama gimana menjadi orang tua yang lebih baik. Oke, tidak sabar. Kira-kira malam ini kita mau belajar apa saja ya terkait penanaman akidah dan penanaman iman anak sejak dini. Alhamdulillah malam ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Yang tadi mungkin Ayah dan Bunda, Mami and Dedi sudah lihat profilnya di awal, yaitu Dr. Ustadz Mu'alim. Alhamdulillah sudah bersama kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi perjalanan gimana Ustadz ke kantor kami? Alhamdulillah perjalanan lancar. Terima kasih sudah hadir 3 kali ya ke kantor Alif Fikro. Ini kali ketiganya, dan sebelumnya itu biasanya brief kepada guru-guru, tapi malam ini yang berbeda adalah kita akan sharing dengan orang tua nih Ustaz. Jadi orang tua milenial, orang tua Gen Z, orang tua yang mau belajar bareng gimana cara mengenalkan Islam kepada anak usia dini yang kebetulan baru jadi orang tua nih, bisa jadi gitu ya Ustaz. Baik, siap. Oke. Mungkin kita langsung aja ya Ustaz. Jadi di awal sepertinya kayaknya saya pengen kenal Ustadz lebih jauh dari perjalanan masa kecil Ustadz gitu. Gimana sih peran orang tua Ustadz dalam mendidik Ustadz di masa kecil, terus kemudian perjalanan Ustadz bertumbuh dalam memilih sekolah, kemudian hingga Ustadz bisa menjadi luar biasa dan di titik ini gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Ustadzah Ocha dan semua tim di Alif Iqra dan para ayah bunda dari Alif Iqra dan irisannya ya. Saya sungguh senang diundang oleh Alif Iqra. Saya lihat kreativitas ya dalam mengemas pendidikan di kekinian lah saya kira. Soal bagaimana saya waktu kecil ya, ini mungkin sebagai cerita saja mungkin ya, atau mungkin ada yang ayah bunda yang mungkin seumuran saya, mungkin ceritanya mungkin tidak jauh saya kira kalau zaman itu ya. Zaman saya kecil kebetulan saya ini dididik kalau orang sekarang dibilangnya ala VOC. Jadi ya, jadi memang saya ini adalah produk didikan ala VOC. Jadi dari orang tua saya, kemudian kakek saya, itu kalau dirunut kakek saya lebih keras, orang tua saya mungkin tidak terlalu keras. Menurut saya gitu ya. Tetapi kemudian saya dari situ belajar bahwa memang setiap zaman itu berbeda karakter manusianya ya. Kita sudah tahu apalagi zaman sekarang generasi apa sekarang itu alpha ya, itu saya kira sudah beda. Dan nampaknya
saya sendiri ketika menerapkan pendidikan kepada anak-anak saya sudah tidak dengan ala VOC ya, tapi mungkin, eee, diaktualisasikan dengan zaman ya. Jadi saya dulu dididik ya sangat sangat ketat, umumnya orang kampung gitu ya, saya itu sekolah itu double. Dulu SD 1 misalkan di SD itu saya di SD negeri pagi, nanti sore itu di sekolah diniyah. Jadi, bayangkan ya saya libur itu hanya Minggu pagi atau Jumat sore. Jadi yang SD itu liburnya di hari Minggu, kalau dulu itu hiburan anak-anak hanya nonton TV hari Minggu itu loh ya. Dulu kan TV itu banyak acaranya kalau hari Minggu. Selain hari Minggu hanya sore sampai malam gitu ya. Beda dengan anak sekarang yang mungkin sangat banyak hiburannya. Kemudian saya lulus SD itu sudah dilatih untuk jauh dari orang tua. Jadi saya aslinya dari Jawa Tengah, lulus SD saya itu sudah sekolahnya di Jawa Timur, jauh. Pondok pesantren. Pondok pesantren. Jadi, nggak tahu ya pokoknya, ngikut saja. Dulu kan anak zaman dulu itu nggak terlalu banyak bertanya ya, mungkin pokoknya ikut aja lah gitu ya. Jadi kemudian saya mondok di jauh, ya akhirnya ya yang membentuk itu ya lingkungan, termasuk lingkungan pesantren lah ya. Ya akhirnya satu sisi mungkin itu yang menjadikan, menurut saya adalah, apa ya, melatih kita mandiri gitu ya. Nah, kalau kalau soalnya dulu itu kalau di rumah kan mesti kalau salah sedikit itu kalau kakek atau orang tua saya itu kalau kalau memarahi itu pakai ini, pakai sabet apa ya, eee, kalau kalau sabet itu ya kadang ya apa ya bahasanya, senemunya kadang itu ya. Tapi, saya masih amati, beliau-beliau ini nggak pakai tangan langsung tetapi menggunakan, media dan itu pun pada ya mungkin normalnya yang disabet itu biasanya paha ya. Mungkin waktu itu bagi zaman saya itu normal, anak-anak nakal rata-rata dijewer atau disabet dulu ya. Dulu itu kalau di sekolah masih masih saya temukan guru menjewer siswa itu Saya masih juga tidak masalah, maksudnya ya kalau sekarang kan sudah tidak boleh ya. Kalau dulu itu, eee, disabet penggaris atau dijewer itu dulu masih normal, tapi mungkin untuk sekarang sudah tidak normal. Kalau di rumah ya seperti itu ya. Yang paling ringan itu kalau di rumah mungkin disiram air ya, disiram air itu ya. Nah, kalau di pesantren sama mungkin kalau nggak disabet menjalin ya disiram air. Jadi, maka saya ambil kesimpulan bahwa, eee, untuk mendidik yang sekiranya untuk memberikan rasa takut itu perlu juga dalam pendidikan. Soalnya kalau anak itu nggak pernah punya rasa takut, itu nanti akan susah untuk dididik. Maka dalam Al-Quran kan juga sama ya, bahwa Allah itu selalu memberikan 2 cara untuk mendidik manusia. Pertama adalah rasa ingin, dan yang kedua adalah rasa takut. Orang itu kalau punya ketakutan, dia akan berusaha, atau orang punya keinginan juga akan berusaha. Tapi kalau kedua-duanya itu tidak ada, itu nanti akan mati secara secara inilah, secara apa istilahnya ya, secara semangat itu mati, karena nggak ada ketakutan, nggak ada keinginan. Ya mungkin ya waktu itu seperti itu. Jadi makanya saya menerapkan pendidikan di keluarga saya, di anak-anak yang waktu anak saya masih kecil itu ya dengan air. Jadi ketika setiap anak kecil mesti ada masanya itu, entah kenapa ya, ada masanya rewel gitu ya. Eee, ti apalagi toddler, Ustaz. heeh, saya juga ngalami, saya amati gitu ya, eee anak-anak yang masih usia dari kecil ya sampai umur-umur sekolah lah nanti itu biasanya butuh butuh rasa apa ya, ada untuk apa bahasa Indonesia itu, kapok itu apa namanya? Jerah. Untuk jera, butuh efek jera gitu. Sesekali ya perlu dikasih rasa takut. Makanya dulu saya kalau anak kok nangis nggak bisa diberhentikan, udah lama misalnya,
ya dibawa ke kamar mandi di apa namanya, dicuci mukanya lah. Oh, Heeh. wudu nih, Heeh, sekarang ya ya. seluruh wudu kan. Ya. Kalau nanti pikiran saya kan lebih baik, menyiram, yang basah kan paling baju bisa diganti. Tetapi juga saya amati bahwa setiap keluarga itu ndak boleh orang tua laki-laki dan perempuan itu memarahi dalam waktu yang berbarengan. Ya mungkin harus harus gantian. Kalau bapaknya sedang marah, maka ibunya ini harus menjadi solusinya. Kalau ibunya marah, ya nanti bapaknya jadi solusinya supaya dia nggak pergi ke tempat lain. Nah, itu yang saya amati, oh jadi begitu. Jadi makanya, perlu perlu, efek jera sebentar lah mungkin ya. Tapi kalau sekarang, ya mungkin ada yang cara yang lebih lebih halus lagi mungkin sudah mulai ya. Tapi saya amati efektif ketika menggunakan air gitu ya. Oh, Kalau jika orang sudah di usia tertentu gitu ya, Ustaz, ya? mungkin udah usia-usia yang mulai bandel ya, usia antara 4 sampai 8 kayaknya itu ya, di situ biasanya. Tapi kalau nanti nanti kalau sudah, sampai umur 10 ini sudah tertata, ini ke belakang itu sudah ringan, karena sudah dia akan ngikutin pola sistem. Orang Heeh, tuanya iya. gitu ya. Jadi kayak semacam rule di keluarga itu sudah jadi. Kalau ini salah, kalau ini benar itu nanti kalau sudah umur 10 sudah rapi, ke belakang itu menurut saya lebih ringan dibanding mulai umur 10 baru ditata. Gitu, Ustaz. Iya. Jadi memang kalau boleh merespon, memang kan kita itu gaya parenting-nya pasti gaya parenting warisan ya, Ustaz. Kita dididik seperti apa oleh orang tua kita, pasti kita akan terapkan itu ke anak-anak kita. Nah, sekarang ini kan informasinya tuh luar biasa banyak ya, Ustaz. Ibu-ibu muda, kemudian orang tua yang baru jadi orang tua, itu tuh bukan hanya dapat warisan dari, gaya pengasuhannya terdahulu, tapi juga dapat informasi dari sosial media. Mhm. Oh, kalau zaman dulu VOC sekarang nggak boleh. Oh, kalau yang, orang tua tuh sekarang harus memberikan kebebasan kepada anak, sedemikian rupa di awal-awal usianya. Oh, ada juga yang dengan metode Montessori, dengan Reggio Emilia, dengan banyak metode untuk membesarkan anak di usia dini gitu ya, Ustaz. Nah, kalau atas warisan itu dan atas informasi yang kita baru dapat gitu ya, Ustaz, gimana ya, Ustaz, biar itu tuh bisa sejalan dan kita tuh juga nggak yang tadi, oh ternyata, VOC orang tua kita terdahulu bisa nih sama kita, Mhm. tapi ternyata ketika kita terapin, wah anaknya, malah nggak bisa nih Iya. ternyata. Itu tuh kenapa ya, Ustaz? Ya, saya kira setiap anak itu karakternya berbeda-beda. Makanya kadang, karakter anak-anak kita itu berbeda dengan karakter kita ya. Iya. Kita yang mungkin dulu itu pemberani misalnya, dimarahin itu ketika orang tua marahin kita, kita itu masih biasa saja gitu loh. Iya. Kadang tapi anak sekarang kan ketika dimarahi mungkin bisa jadi, terus diam diri, terus, berubah. Makanya tetap perlu penyesuaian karena, dunia ya generasinya berubah, maka kita harus mengikuti, perubahan itu. Perlu dicoba, beberapa apa istilahnya ya, setiap keluarga saya kira karakter ininya nanti akan mempengaruhi. Tidak serta-merta apa yang cocok, saya terapkan itu bisa jadi cocok kepada orang lain juga. Karena kan kadang ada jangka panjang membersamai anak-anak ini berpengaruh juga. Nah, khususnya mungkin yang apalagi orang tua yang sibuk itu se mungkin waktunya kan kadang-kadang kurang. Nah, kadang-kadang pendidikannya dia dapat dari pihak lain. Ini yang mungkin harus mengikuti pola-pola yang mempengaruhi sekitarnya, saya kira. Jadi nggak serta-merta harus sama. Kadang-kadang dalam keluarga yang sama pun itu juga enggak sama cara iya, makanya, saya kira kalau ada proses-proses, istilahnya parenting dari mana saja, saya kira perlu diterapkan dengan kesesuaian, "Oh, anak kita karakternya ini, mungkin cocoknya seperti ini." Saya kira demikian. Tadi ada kalimat yang dari Ustaz menurut saya itu menarik bahwa anak tuh harus punya 2 rasa, rasa takut dan rasa ingin yang
itu tuh harus dikendalikan oleh orang tuanya begitu ya Ustaz. Nah itu boleh dijelaskan lebih detail nggak Ustaz? Ya, kalau orang itu secara umum ya, butuh untuk maju itu harus punya keinginan atau ketakutan. Jadi gini, misalnya kalau anak sekolah itu, kalau kita amati ya, zaman saya dulu, kenapa anak itu otomatis belajar giat, itu karena takut tidak naik, bagi yang lemah ininya. Tapi bagi anak yang biasa juara, itu dia bukan takut, tetapi ingin juara satu. Jadi yang sudah pinter itu harus dipupuk rasa ingin juara satunya, yang kurang pinter itu dipupuk, "Kamu kalau nggak belajar nanti kamu tidak naik." Itu dulu ya, ataupun kalau dalam hal lain juga sama. Makanya kan kalau kita belajar dari Quran, Allah itu selalu mengiming-iming atau menakut-nakuti. Jadi orang itu akan lari kalau ketakutan atau orang akan lari karena harapan. Apapun itu saya kira. Jadi makanya kalau mau digunakan dalam parenting, ya untuk mengajak anak melakukan sesuatu, itu bisa dengan rasa takut atau rasa, harapan. Ya terserah ya, tapi saya kira keduanya perlu dilakukan supaya ada pengetahuan buat anak itu bahwa ini takut itu begini, harapan itu begini. Kalau cuman semuanya terlalu harapan semua, nanti suatu saat kalau kejadian ada rasa takut yang dia diterima, itu nanti dia akan kaget. Ibarat kata kita harus mengenalkan ada rasa takut dan ada rasa harapan. Jangan juga takut semua, kalau takut semua biasanya minder. Kalau anak sekarang dikasih parenting ala VOC, saya kira anaknya akan, minder. Tapi kalau, dikasih yang tanpa rasa takut biasanya kurang sopan, biasanya ya, cuman itu saja sih saya Ini kira. relate banget sih Heeh, ibu-ibu ini. jadi Oh saya kira gitu. gitu ya. Iya. Heeh, heeh, kebayang sih. Maksudnya bahwa ketika anaknya agak sulit diatur, ternyata kita kurang menanamkan rasa takut. Mhm, Bisa jadi. Atau kenapa dia kurang percaya diri, ternyata kita juga kurang memberikan harapan dan kepercayaan diri itu di iya, rumah gitu ya Ustaz ya. Oke, kita agak nyambung ke topik kita pada malam hari ini, Ayah dan Bunda terkait menanamkan akidah dan iman kepada anak usia dini. Kalau tadi kan, kalau dari Ustadz Malim, bercerita bahwa agama sendiri itu tuh mengenalkan rasa takut dan harapan dengan surga dan neraka gitu ya Ustaz. Nah, gimana sih menurut Ustaz cara mengenalkan surga dan neraka itu kepada anak? Karena sebagai saya kan pengajar juga, ibu juga gitu ya Ustaz. Saya, sering banget ke guru-guru alif itu bilang bahwa, kita bisa loh mengenalkan Islam tuh tidak dengan menakut-nakuti bahwa kalau kamu nggak sholat, kamu masuk neraka, kalau kamu nggak sholat, Allah akan marah. Kita ubah narasinya menjadi lebih positif, "Kalau kamu nggak sholat nanti Allah sedih loh, kita sholat yuk, kalau kamu nggak puasa nanti kayaknya Allah akan, nggak happy deh, mhm, kita puasa yuk biar Allah happy." Nah, narasi-narasi itu yang kita ubah agar anak itu ngerasa tidak diancam untuk mengenal agama gitu Bang iya, Ustaz. Nah, atau sebenarnya ancaman itu bisa tapi di level yang dia sudah mumayyiz gitu Ustaz. Jadi dia mhm, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Oh kalau udah bisa membedakan, udah nggak bisa itu diiming-imingin Allah sedih, udah harus tuh, kalau kamu nggak salat kamu neraka. Nah gimana tuh Ustaz terhadap tahapan pengenalan itu ke anak-anak? iya kalau kalau dalam urusan akidah ya, saya kira, yang pertama adalah dengan harapan tadi ya. Iya, Karena awal usia heeh, ngasih karena usia. dalam rangka pengenalan itu harus dengan cara yang menarik ya. Jadi, dihindarkanlah narasi-narasi neraka, dosa, dan sebagainya buat, mereka yang belum belum waktunya memang. Sebenarnya kan, ada anak-anak yang cerdas itu ini maksudnya cerdas, saya pernah menemukan anak itu masih belum balik tapi sudah sangat paham betul, itu malah dia ketika disuruh nggak mau, lah kan belum wajib. Oh. Jadi memang, semua itu karena proses latihan saja. Jadi, ya secukupnya saja, pengenalan bahwa yang penting, kenal Tuhan itu ada, sifat-sifatnya gitu. Saya kira kalau yang beban-beban berat itu saya kira jangan terlalu dini diberikan kepada anak-anak. Karena anak-anak itu
ketika belum balik sebenarnya itu hanya proses, pembelajaran semua. Salah-salah itu enggak apa-apa. Ya, tapi harus dilatih dengan budaya dibersamai. Saya kira membersamai itu lebih diterima sama anak-anak daripada disuruh. Jadi kalau pengen pengen apa ya bahasanya, pengen anaknya rajin sholat, setiap orang tuanya sholat itu ngajak, "Ayo sholat dulu." Toh nanti sholatnya kayak apapun jangan disalahkan, karena sebenarnya dia masih belum ada kewajiban itu. Tapi paling tidak tahu, sesekali diajak bangun malam, sesekali diajak pergi silaturahmi ke tempat-tempat yang mungkin, apa istilahnya ya, ada kaitannya dengan pengetahuan keagamaan misalnya, sesekali diajak ikut majelis misalnya. Jangan juga terus-terusan nanti dia, habis masa mainnya. Jadi memang saya kira cara mengenalkan harus, pelan-pelan yang menarik. Ya tadi saya kira dengan cara-cara bagaimana supaya anak mau sholat, itu biasanya dibuatkan milieu anak-anak yang sholat, nanti habis sholat dengan hadiah. Saya kira dengan iming-iming hadiah itu pas untuk anak-anak yang masih belum balik. Tapi kalau sudah anak-anak yang sudah balik, dengan cara yang tadi ya, dengan, pendidikan yang lebih ada rasa takut. Soalnya kalau sudah gede itu kadang, bablas kalau ininya ya. Tapi saya kira bagaimana mengenalkan, ya dengan logika yang, eee, se se sebisanya dilakukan lah. Kira-kira misalnya bagaimana supaya mereka ketika sholat itu coba dulu, sebenarnya orang itu kalau sholat dengan baik mesti ada ilmu yang atau ada hikmah di balik sholat itu. Misalnya paling tidak kenapa orang harus sholat, itu kan kalau diibaratkan dengan, dunia kita itu ya ngecas lah bahasanya. Jadi kita itu akan koneksi baik, HP kita akan koneksi baik kalau baterainya terpenuhi. Nah, supaya jangan sampai baterai kita habis bagaimana? Ya ngecasnya itu, 5 waktu. Makanya sebenarnya kan secara ini ngecas 5 waktu. Bagaimana kalau HP nggak dicas? Ya HP nggak dicas itu bukan HP-nya rusak, tetapi hanya sinyalnya mungkin tidak terkoneksi. Maka informasi-informasi hidayah itu jadi ibarat kata harusnya dapat pesan bergambar, itu nggak sampai, ibarat kata. Makanya kadang-kadang nanti kalau didalami bahwa orang yang mau sholat, informasi itu lebih cepat. Informasi itu lebih cepat. Informasi itu ya nanti kalau sudah gede bisa dipelajari lebih dalam ya, informasi yang, makanya kan orang kalau koneksi dengan Allahnya kuat, itu mendapat informasi yang orang lain belum dapat. Atau bahkan mendapatkan draft yang yang akan terjadi ya, tapi ya normalnya sih paling tidak itu intuisinya biasanya dapat informasi itu. Ya karena kemampuan daya tangkap dari, perangkat yang diberikan kita ini kan ibarat perangkat ya sebenarnya. Kita makan itu energi, tapi energi secara itu mungkin dengan, ibadah-ibadah yang sudah ditentukan itu. Oke. Tadi ini apa PR orang tua, banyak orang tua sih Ustadz membersamai anak beribadah. Itu saya ngerasa banget bahwa kita nih sebagai orang tua baru kayaknya memang lebih religius ketika punya anak gitu Ustadz. Jadi karena anaknya ngaji kita ikut ngaji, Heeh. karena anaknya lagi belajar hafalan kita ikut murojaah hafalan kita yang entah kemana nih karena Heeh. dalam perjalanan proses dewasa menjadi orang tua gitu Ustaz. Karena ada hafalan nih target sekolahnya, oh kita juga harus ikut hafalan. Yang saya kerasa banget adalah ketika lagi hamil Ustaz. Jadi waktu itu saya hamil terus dapat amalan, oh kalau hamil ya kalau bisa minimal hatam 1 juz yang sebelumnya nggak pernah hatam, ketika hamil bisa hatam. Nah itu Heeh. yang saya berpikirnya, oh ternyata anak nih luar biasa membawa perubahan gitu ke kita sebagai orang tua dan ternyata prosesnya masih panjang ya Ustadz karena kita harus membersamai anak-anak kita sampai mereka benar-benar paham mana yang wajib mana yang enggak gitu ya Ustadz. Ya saya kira memang, kita punya kewajiban bersama itu kalau kita misalkan ada kesibukan, ya paling tidak harus mencari sekolah yang sekiranya bisa membersama itu. Makanya kan penting
sekolah itu penting. Makanya kalau di Alif ini ada sekolah-sekolah yang seperti ini, saya kira penting buat orang tua yang mungkin punya kesibukan yang luar biasa. Ya, makanya ya tinggal nanti gurunya semoga menjadi orang tua yang luar biasa, karena satu anak saja kita mungkin lumayan effort ya, apalagi misalkan ya itu nanti tantangan kepada gurunya. Maka ya tapi itu lebih baik daripada anak dibiarkan di rumah hanya kemudian dengan perangkat yang ada di rumah. Itu biasanya kan nggak terkontrol. Meskipun ya kita nggak mungkin lepas dari itu untuk dunia saat ini. Kita memaksa anak nggak pegang perangkat itu juga saya kira sudah bukan zamannya ya kan. Tapi yang penting bagaimana perimbangannya. Nah, perimbangannya itu paling tidak ya dibatasi lah, mungkin berapa jam pegang dan berapa jam belajar. Jadi ini kalau biasanya dia suka dengan perangkat, ini bisa digunakan sebagai alat tadi, alat harapan tadi. Kalau kamu sudah belajar 1 jam, boleh memegang misalnya 1 jam juga misalnya. Itu kan nanti mesti akan belajar. Mungkin diawali dengan itu. Kalau nggak dibatasi, itu saya kira cukup habis waktunya di sini. Masya Allah ya, aku juga belajar nih sebagai orang tua. Ternyata PR kita banyak lah buat anak ya Ustaz, sama-sama belajar, anak juga belajar dari kita, kitanya juga lebih belajar dari anak ternyata atas beberapa hal itu gitu. Oke, tadi pas banget nih kalau tadi saya lihat proses perjalanan masa kecil Ustadz tuh, bahkan Ustadz tuh full day of school ya Ustadz, kalau dibilang ya. Pagi sekolah, sorenya dinia, belum nanti habis maghrib. Nah mungkin gak jauh beda sama kegiatan-kegiatan mami and daddy atau ayah bunda murid-murid Alif. Karena biasanya lesnya penuh Ustadz Oh, dalam 1 minggu. Jadi paginya sekolah, mungkin kalau kita dulu di desa ada sekolah dinia, ada les calistung dan lain-lain. Mungkin kalau di kota itu lesnya udah ada berenang, ada oh ya. musik, ada Mandarin, ada segala macam lesnya yang mungkin kayaknya ayah bunda kita tuh juga sudah sangat aware terhadap itu, bahwa anak tuh harus banyak mendapat kegiatan dari pagi sampai sore, dan salah satunya les ngaji itu kan juga jadi salah satu bekal juga ya Ustadz untuk untuk masa depannya gitu. Oke, nggak kerasa ya ngobrol terkait masa kecil Ustaz nih, ternyata udah banyak banget yang bisa kita catat untuk kita teladani gitu ya. Kayaknya kita mau langsung ke segmen berikutnya nih Pak Ustaz, biar nanti kayaknya ayah bunda bisa punya waktu agak lebih banyak untuk bertanya gitu. Oke, jadi ayah bunda di rumah kita akan masuk ke segmen kedua, yaitu juga tuh. Apakah Ariel? Setuju nggak tuh? Oke, jadi kembali ke topik malam ini, yaitu tentang bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis anak oleh orang tua. Jadi kita akan menampilkan beberapa pesan dari orang tua yang sudah masuk, dan Ustadz memberikan respon, setuju atau tidak atas respon dari ayah bunda di rumah, dengan menampilkan kalau seperti ini berarti setuju, kalau seperti ini berarti tidak setuju. Nah, Ustaz boleh menghadap kamera begitu Ustaz. Nanti kalau kita sudah baca pesannya gitu. Coba kita baca pesan yang pertama. Kira-kira Bunda Fani punya putri usianya 5 tahun, kemarin bertanya, Assalamualaikum Kak, kemarin sore saya dan anak sedang melihat langit teras rumah menjelang maghrib. Anak saya tiba-tiba bertanya, Bunda, Allah itu di mana ya? Karena saat itu saya bingung harus menjawabnya bagaimana. Akhirnya saya jawab, Allah ada di atas. Biar simple mungkin Bunda-Bunda nih Ustaz. Dan dengan pengetahuan yang banyak yang harus dipikirin, dapur dipikirin, sekolah anak dipikirin, terus tiba-tiba langsung dikasih pertanyaan sama anaknya, Allah itu di mana sih Bun, kok nggak kelihatan? Ya mungkin sejawabnya aja nih sama Bunda Fani ini. Nah kira-kira Ustadz setuju atau tidak? Silahkan Ustadz memberikan respon. Setuju. Oke. Kameranya udah Ustadz. Ya silahkan Ustadz diberikan respon. Ya, untuk anak-anak yang masih belum balik itu jawaban itu sudah saya kira tepat.
Karena nanti kalau dia besar dan akan belajar ya, misalkan ilmu pengetahuan alam gitu ya. Kalau misalkan dia akan belajar bahwa misalnya ya, bumi itu bulat, maka sebenarnya yang bawah itu kan kecil, yang atas itu yang lebih besar. Karena nanti, sebenarnya ya Allah itu maha besar, makanya, di atas semua hal itu. Jadi tapi kalau dikatakan atas bawah itu kan karena dari posisi manusia. Tapi kalau secara hakikat kan nanti pada dasarnya atas bawah itu ndak ada. Bisa gambar nggak ya, Ibu meja? Jadi kalau bumi itu sekecil ya gambarannya kalau misalkan dari Allah itu anggap bumi itu, dalam catatan-catatan itu hanya segede biji kacang gitu ya. Ibarat kata kalau dikatakan di atas kacang ya nggak mungkin, tapi bagi anak kecil katakan di atas itu sudah tepat. Dalam Al-Quran pun juga ada mengatakan bahwa, ya Allah itu di atas mereka. Di atas mereka itu pokoknya di atas segala hal. Satu sisi benar, tapi nanti satu sisi kalau sudah besar, ya bukan begitu. Nanti akan paham bahwa, bumi ini hakikatnya ya atas bawahnya kan kalau di bumi bulat, ya luarnya ini atas semua. Pada hakikatnya atas bawah kanan kiri depan belakang itu kan hanya dari posisi kita ada. Kalau nanti itu berbeda ruang atas bawah itu sudah berbeda lagi. Kalau kita misalkan sedang di planet Mars misalnya, atasnya bumi bawah bumi sudah nggak jelas ya. Ya jadi nanti sudah berbeda lagi ya istilahnya. Sementara untuk anak kecil dijawab, Allah di atas itu enggak apa-apa. Oke, berarti Bunda Fani aman ya Bunda Fani ya. Jadi kalau jawab seperti itu nggak apa-apa dengan konteks bahwa atas bawah itu juga masih bias gitu ya Ustadz. Kalau kita di luar angkasa itu atas bawah itu bukan sebuah suatu tempat yang memang ditempatkan. Ini kan kalau dari sisi keilmuan biasanya guru-guru jawabnya Allah tidak bertempat gitu kan Ustadz. Iya, itu kalau jawaban hakikatnya begitu. Tapi kalau bunda-bunda di rumah terus harus menjawab pertanyaan, udah pikiran banyak, terus pertanyaannya tiba-tiba apa nih gitu, terus dijawab seperti itu, alhamdulillah nggak apa-apa. Oke, boleh ke respon pertanyaan yang kedua. Oke, ini dari Bunda Intan. Bunda Intan nanti ayah dan bunda jika ingin bertanya setelah ini kita ada sesi tanya jawab ya. Jadi silakan boleh disiapkan pertanyaannya karena jarang-jarang sekali nih kita bertemu dengan Ustadz Mualim dan bisa langsung dijawab oleh pakarnya. Jadi boleh disusun pertanyaannya di kolom chat atau nanti boleh open mic gitu. Oke, kita baca dulu untuk pesan masuk yang kedua. Jadi ada Bunda Intan yang memiliki 2 orang anak, ada yang 3 tahun dan 6 tahun. Jadi biasanya sebelum tidur, Bunda Intan mengajak kedua anaknya sholat isya berjamaah. Nah, setelah selesai sholat, anaknya yang berusia 6 tahun tiba-tiba bertanya, Bunda kenapa kita harus sholat sih? Mungkin capek ya Ustadz. Jadi udah seharian, terus tetap harus sholat mau tidur. Nah, terus karena ingin menjawab dengan sederhana, bundanya cuma menjawab supaya dapat pahala dan nanti masuk surga. Nah, mungkin buat anak, ini aku sebagai anak nih biasanya kalau anak-anak kritis tuh, so what? Gitu kan. Jadi so what? Emang pahala buat apa? Terus emang kapan masuk surganya? Kayak gitu, so what? Jadi karena mereka tuh kan nggak dapet kayak reward langsung gitu kan. Pahala itu abstrak. Nah, bagaimana ya ngejelasin pahala tuh lebih bisa diterima gitu buat anak-anak. Nah, atas respon Bunda ini, kira-kira menurut Ustadz Mualim, setuju atau tidak? Saya setuju. Oke, ternyata bunda-bunda gitu sudah aman nih jawabannya. Oke, silakan diberikan respon Ustadz. Ya, memang kadang kita menjawab ke anak-anak itu tidak harus selesai saat itu. Kadang jawaban yang tidak selesai itu membuat anak itu terus, butuh jawaban. Itu kadang penting. Makanya, ibarat kata apa ya, kalau dalam orang dewasa itu ketika kita hidup itu kan menyelesaikan teka-teki, nggak pernah ada ujungnya sampai selesai. Nah, kadang kita juga menjawab kepada anak-anak itu kadang penting juga jawab itu, secukupnya dulu, supaya nanti dia akan rasa ingin tahu lah nanti dia akan
membuat dia itu paham. Kalau dijawab secara detail misalnya, ya terlalu detail ya, supaya dapat pahala, masuk surga, surganya ketujuh, dan ketemu bidadari, nanti tambah selesai ya. Jadi cukup tadi apa istilahnya, dapat pahala dan masuk surga. Apa itu pahala, apa itu surga? Kalau dia bertanya begitu, pada saatnya nanti kamu akan tahu, kan gitu ya. Coba kamu, nanti belajar, itu biasanya kalau misalkan sudah bisa baca, bisa dikasih buku-buku tambahan. Itu, coba cari, surga surga ya nanti kan dia bayangin sendiri. Kita yang sudah gede saja itu membayangkan surga itu belum lengkap. Tergantung zamannya ya. Orang Arab membayangkan surga itu adalah, kebun yang ada sungainya, ya, ini ya. Kalau orang Indonesia, rumahnya itu sudah ada kebunnya, ada sungainya, itu biasa. Makanya ya harus ditambah lagi bayangannya. Jadi bagi orang Arab kalau ada rumah, ada kebun di halamannya, terus ada sungai, itu sudah surga karena ndak ada itu. Ya, maksudnya apalagi di Saudi misalnya, jarang sungai kosong kan gitu. Kalau di Indonesia apalagi di daerah Bogor, ya sudah seindah itu. Berarti surga kayaknya enggak gitu ya. Jadi, sebenarnya kan surga dan neraka itu enggak bisa dibayangkan secara hakikatnya. Cuman gambarannya sekiranya begitu. Sesuatu yang diharapkan didapatkan di dunia tapi belum ada di dunia waktu orang itu ada. Makanya kalau bagi kita ya, kalau dalam catatan misalnya, saya pernah baca itu bahwa surga itu nanti terang tapi nggak panas. Maksudnya kalau di dunia kita dulu zaman di kampung, terang itu kan siang, kan panas. Nah, di akhir-akhir saya gede itu saya lihat terang nggak panas itu kayak di mall. Iya iya, Iya betul, kan? iya. Terus nggak ada siang, nggak ada malam. Iya, Anda di mall nggak hilang kelihatan. ingatan, ini siang atau malam. Iya. Tapi nggak panas, tapi terang. Ini kalau di tahun 1500 tahun yang lalu, lampu belum ada, AC belum ada, gambarnya susah. Nah, nanti harusnya memang ada aktualisasi makna tadi. Ayo kamu tahu surganya musim panas di mana? Di mall. Ibarat kata kamu nyaman nggak di mall? Ya kayak gitu. Iya iya. Ibarat nanti kalau perbandingannya di luar sama di dalam, pilih mana? Pilih di dalam. Saya kira nanti ya lebih dari itu ya, nanti setiap orang punya kaplengnya. Dibayangkan itu dulu setiap orang masuk surga itu nanti kaplengnya gede-gede, sebanyak kemampuan dia, beramal. Saya dulu nggak mikir apa, nggak capek kalau pengen ketemu tetangga. Kalau di dunia ya rumahnya gede-gede, jaraknya jauh sama tetangga, mau ke tetangganya itu, lumayan effort. Ternyata tapi di surga nanti itu kan ada alat namanya, ke pun dia pergi, itu langsung sampai. Mungkin pada saatnya nanti akan ketemu metode teleportasi. Pada saatnya ya, tiba-tiba dari sini ke Kalimantan, tiba-tiba ada pintu. Kalau di bayangan kita kan dulu pintu Doraemon lah, kira-kira ya, zaman saya kecil. Bisa jadi suatu saat itu, ya mungkin bisa dibuat gitu sama manusia ya. Tadi, apa, kalimatnya, lumayan cukup menarik, jangankan anak-anak, kita aja membayangkan surga sedemikian berubah-berubahnya gitu ya, Ustaz. Nah, itu sama kayak, berarti sulitnya juga bahkan jangankan membayangkan surga, menanamkan iman aja kita yazid dari wayang terus gitu ya, Ustaz? Ya, Tua sebagai orang dewasa gitu. ya saya kira jawaban seperti tadi itu ya, itu sudah simpel saja. Kalau nanti anaknya kritis bertanya lagi, ya, ya nggak apa-apa. Ya nanti saya carikan atau nanti kalau kamu sekolah di Alif misalnya, paling tidak nanti akan sedikit-sedikit tahu lah kira-kira begitu. Memang harus dikasih ruang untuk mereka bisa mencari jawaban di tempat Iya. yang lain, supaya nanti nggak selesai di situ. Kalau saya boleh sharing, jadi kalau di Alif tuh, biasanya kita mengkonkretkan hal-hal yang abstrak. Jadi, nanti boleh direvisi ya Ustadz kalau, langkah kita tuh betul atau salah. Jadi misalkan kita mau mengenalkan koin reward atau pahala gitu Ustadz. Oke,
pahala itu when you do something, Allah give 7 times than you do. Jadi contohnya biasanya aku ke muridku adalah, oke, for example, you give me one candy atau satu stiker love gitu Ustaz, atau satu candy, satu permen, oke, I will give you 7 candies. Nah, itulah cara Allah mencintai kita. Ketika kita do something good satu kali, Allah akan bales itu 7 kali. Oke, sekarang you do something good one, I will give you 7 candies. Nanti kayak gitu lagi 7 candies lagi, sehingga si anak-anak ini langsung kelihatan nih Ustaz. Oh, saya I get akhirnya senang. Terus itu aja sesederhana itu gitu Ustaz. Kita Iya. mikirin. Nah, itu tuh kira-kira boleh nggak Ustaz cara? Saya kira boleh-boleh saja seperti itu, karena sebenarnya kalau dianalogikan yang lain-lain pun masih masuk. Jadi misalkan kayak kita itu di tempat bermain, ketika kita berhasil menyelesaikan misi, misalkan dapat satu poin misalnya, ketika dapat 1 poin, poin itu nanti kita kumpulkan, poin bisa ditukar di tempat penukaran jadi hadiah, itu kan sama seperti itu. Kita di dunia itu kan sebenarnya disuruh bermain. Nah, permainannya nanti kalau menyelesaikan misi itu didapat poin, kalau nggak menyelesaikan misi itu terkurangi poinnya. Nah, poin-poin ini nanti pada akhirnya terkonversi kepada sesuatu yang di tempatnya nanti. Ibarat kata apa ya? Ya antara di tempat permainan sama di dunia sesungguhnya kalau saat ini ya. Tapi kalau di sisi lain kan dunia ini tempat kita bermain. Kalau kita bermain dengan sesuai, aturan yang dilakukan, kita dapat poin sesuai dengan yang sudah ditentukan poinnya. Kalau nggak melakukan berarti ada minus. Nah, tinggal itu saja. Nanti pada saatnya kita sudah selesai permainan, itulah yang dijadikan, apa istilahnya, penukaran poin kepada sesuatu yang bisa kita nikmati pada masanya di tempat itu. Kalau bahasa lain mungkin, kalau beda negara misalkan kita bermain di negara lain, pindah negara ya uangnya harus ditukar dengan yang berlaku di negara itu. Oke. Wah, ini seru banget sih cara banyak analogi-analogi baru untuk bisa masuk ke, murid-murid atau ke anak-anak kita gitu ya Ustaz, agar pemahaman agama tuh untuk anak-anak gitu ya, bisa dipahami itu secara bisa bisa dipahami logika anak gitu. Kadang kan biasanya semuanya doktrin gitu Ustaz, di awal, harus puasa, harus sholat, harus ini. Padahal sebenarnya ketika dijelaskan tuh semuanya mampu dan bisa masuk logika gitu kan Ustaz. Oke, kita lanjut dulu ya Ustaz ya. Oke, kira-kira kalau dari ayah bunda ada yang mau bertanya, boleh langsung chat atau raise hand gitu ya. Kak Ariel, apa sudah ada yang bertanya? Oke, belum ada. Kita lanjut berarti ke segmen berikutnya. Oke, ini ada pesan masuk dari Bunda Nia. Bunda Nia ini punya anak usia 7 tahun, Ustaz. Kemudian saat ini Bunda Nia sedang membacakan kisah para nabi sebelum tidur. Setelah mendengar beberapa kisah, anaknya tiba-tiba bertanya, Bunda, kenapa nabi itu semuanya laki-laki ya? Kok nggak kesetaraan gender gitu mungkin ya? Iya. Kenapa tidak ada nabi perempuan? Karena tidak yakin harus menjawab bagaimana. Bunda Nia hanya mengatakan, ya udah itu ketentuan Allah aja gitu. Nah, kira-kira jawaban ini sudah setuju atau tidak? Nih dari Ustadz. Setuju atau tidak ya? Saya sih nggak setuju kayaknya. Oke, alhamdulillah ada satu yang berbeda. Bisa diberi tambahan masukan Ustadz, kira-kira untuk menjelaskan itu Ya gimana memang sih orang tua? orang tua berarti kan gini, penting bagi orang tua itu mungkin membaca Sirah Nabawiyah mungkin ya, supaya apa sih tantangan terberat nabi-nabi itu? Iya. Tantangan terberatnya adalah menghadapi musuh. Karena mendakwahkan sebuah agama itu tidak mudah. Iya. Tidak ada nabi yang tidak terancam. Tantangannya apa? Mati. Nah, makanya kalau Bapak Ibu kemarin ada yang kecelakaan kereta yang ditabrak itu kan seperti itu ya contohnya. Ada yang usul bahwa yang laki-laki saja yang kuat yang menghadapi Iya, betul, apa kemarin lokomotif ya. Ini sebenarnya dalam dunia nyatanya memang laki-laki itu
dituntut untuk kuat, kuat nyari duit, kuat bekerja dan sebagainya. Iya. Secara ini ya, ini kalau mau diukur secara emansipasi perempuan ya monggo saja, tapi secara umum yang masang hal-hal sulit itu rata-rata laki-laki. Masang kabel tower sutet itu Siap, laki-laki. Ustaz. Misalkan ya, yang sulit-sulit itu laki-laki. Hmm. Wong di rumah saja yang ganti gas itu harus laki-laki. Ya enggak, maksudnya ya apakah ya enggak apa-apa. Iya. Artinya kadang-kadang ketika ada laki-laki itu perempuan akan nyaman ketika yang masang itu laki-laki. Iya. Meskipun perempuan sebenarnya bisa. Ya, tapi itu kan secara ini ya. Jadi kenapa sih nggak ada nabi perempuan? Karena berat tekanan. Nah, yang kuat menahan tekanan itu laki-laki. Perempuan itu satu sisi kalau di dalam pelajaran yang saya pernah dapat ya, Iya. kemampuan tenangnya seorang perempuan itu bisa berubah sewaktu-waktu, apalagi sedang dalam kondisi mungkin berhalangan. Iya. Tapi tidak tahu kalau laki-laki itu hampir stabil, gitu aja terus ya, nggak terlalu berubah. Makanya untuk menghadapi tekanan yang berat itu memang Nabi ini sengaja laki-laki. Apakah nggak ada Nabi perempuan? Bisa jadi ada kalau Nabi perempuan, tapi mungkin sebenarnya kalau dalam diskusi panjang, syarat Nabi itu kan pertama punya mukjizat, terus kemudian dapat wahyu, gitu ya. Sebenarnya ada orang perempuan yang dapat wahyu dan dapat punya keajaiban lah misalkan, yaitu Maryam. Tapi kan nggak disebut nabi, tapi disebut orang solehah kira-kira gitu ya. Jadi istilah nabi ini penyebar. Orang menyebarkan agama itu memang dibebankan kepada yang dianggap kuat. Apalah misalnya kalau ada misalnya jadi yang berat-berat itu memang ya dulu umumnya ya laki-laki. Waktu itu ya, apalagi kalau kita lihat di dunia Arab waktu itu perempuan belum punya ruang. Waktu itu ya, karena Nabi sudah selesai di zaman itu, jadi emansipasi perempuan belum kuat, ya belum. Seandainya di tahun 2026 ini Nabi masih boleh, ya saya kira banyak nabi-nabi ya selanjutnya. Makanya saya kira kalau sekarang kan ulama perempuan banyak toh. Apalagi di Indonesia itu emansipasi perempuan sudah sangat tinggi. Ulama perempuan ada, guru perempuan, dosen perempuan, presiden perempuan, menteri perempuan, sudah luar biasa. Tapi saya kira memang butuh orang-orang yang tangguh. Makanya perempuan-perempuan yang menjadi pemimpin di Indonesia saya kira sudah tangguh itu. Mesti sudah anti baper. Misalnya kalau dikit-dikit baper saya kira nggak lolos. Kadang itu apa ya berat itulah. Ya, risikonya takutnya nanti salah dalam mengambil kebijakan hukum karena emosi dan sebagainya. Tapi saya kira semua bisa dipelajari. Pada dasarnya nanti laki-laki perempuan pada dasarnya sama. Cuman waktu itu zaman itu sampai zaman Nabi Muhammad itu peran perempuan belum dikasih ruang. Bisa dibayangkan bahwa jangankan untuk jadi nabi, untuk sholat di masjid saja itu dulu perempuan nggak boleh zaman sebelum Islam. Kalau ayah bunda nanti baca sejarahnya Maryam dapat wahyu disuruh perintah, Maryam kamu ikut sholat sama laki-laki yang di masjid itu saja Maryam masuk tempat ibadah, yang lain itu pada ngamuk. Apa-apaan ini ada perempuan di tempat ibadah di sana ya, di Yahudi ya. Nah di Islam kan Anda boleh nggak ke masjid? Boleh. Nah, tinggal disuruh sudah boleh tapi malah pada nggak datang. Ya kan perempuan nggak wajib sama iya betul. Tapi Islam sangat longgar. Anda mau sholat ke masjid boleh, ikut Jumatan sebenarnya juga boleh. Ya, cuman kadang-kadang di dunia kekinian ini mulai ada saya lihat beberapa masjid nggak memberikan ruang untuk Jumatan perempuan. Padahal dari dulu itu mesti ada tempat Jumatan, boleh-boleh saja sebenarnya. Cuman kan ya karena mungkin alasannya nggak muat atau ya monggo lah ya. Tapi bukan berarti perempuan nggak boleh
ikut Jumatan? Boleh. Misalnya begitu ya. Iya. Jadi kenapa nggak ada nabi perempuan? Jawabnya secara ini adalah mungkin lebih bagus bahwa yang layak menanggung beban berat itu utamanya laki-laki. Perempuan itu cukup mendampingi yang punya beban itu. Jadi nanti Iya. kenapa sih yang harus ngangkat galon, ngangkat gas ini ayahmu, kok nggak ibumu? Bapakmu ini laki-laki. Tanggung jawabnya Lebih besar. mengayomi perempuan, ar-rijalu qawwamuna 'alan Bisa. nisa, gitu. Saya kira itu dilihat di rumah, tapi yang masak ibumu misalnya. Terus yang apa misalnya yang berat-berat mesti Iya. bapaknya. Bukan berarti tugas perempuan tidak berat, gitu ya, berat. Tetapi yang sangat-sangat berat itu memang laki-laki lah yang harus bertanggung jawab. Izinkan laki-laki yang menjadi nabi ya. Waktu itu ya, karena perempuan masih Iya. memang ada beberapa ratu-ratu perempuan sudah ada. Bilqis misalnya ya, ada. Tapi belum banyak. Iya. Belum banyak ya. Tapi saya kira tetap ada, cuman mungkin perannya itu kalau dalam agama di daerah nabi-nabi turun itu kan sekitar Palestina, Baghdad, Mesir, Saudi dan sebagainya itu kan, Iya. itu masih tradisinya adalah laki-laki. Bahkan hanya beberapa waktu yang lalu saja perempuan di Saudi itu boleh nyetir sendiri. Iya, Sebelumnya enggak boleh. baru-baru ini. Kalau di Indonesia sudah sejak dulu perempuan itu berkarya. Saya kira zaman apa ya, mungkin kalau secara ini zaman Ibu kita Kartini kan sudah dilatih bahwa perempuan juga boleh pinter dong. Iya. Nah, gitu. Nah, jangan dibayangkan waktu itu gimana perempuan bisa pinter kalau nggak boleh keluar rumah. Makanya ya yang jadi nabi ya waktu itu yang laki-laki karena tradisi dan budaya di nabi-nabi sebelumnya itu yang menjadi anunya adalah laki-laki. Saya kira itu ya, bukan karena masalah gender tidak. Iya. Oke. Cukup bisa dimengerti ya, Ayah Bunda di rumah. Kayaknya kita yang harus lebih banyak belajar dan baca sirah nih kayaknya untuk bisa menjawab pertanyaan anak-anak. Nah, bicara masalah sirah nabawi gitu ya Ustadz, saya tuh pernah baca salah satu bukunya Ustadz Salim Afillah gitu ya. Beliau bercerita kan beliau sangat puitis untuk menceritakan sirah-sirah nabawi gitu ya Ustadz, menceritakan sirahnya Nabi Muhammad, menceritakan perjalanannya Nabi Musa di dalam bukunya. Nah, ada beberapa kalimat-kalimat yang menggetarkan, yang itu tuh dikeluarkan oleh Nabi, yang saya sering ambil untuk bahwa ternyata ngenalin akidah dan keimanan itu bukan hal yang mudah loh ke guru-guru ya Ustadz. Nah, jadi satu kalimat itu tuh kayak gini kalau nggak salah. Jadi saat itu Nabi Musa itu dikejar-kejar oleh Fir'aun dan kalimatnya bahwa Nabi Muhammad harus melawan pasukan Quraisy dan saat itu kalimatnya begini, jika besok pasukan kami tidak mengenang maka engkau tidak akan disembah di muka bumi. Jadi mungkin saking ketakutannya Rasulullah bahwa besok nih pasukan umat muslimnya sedikit, terus kemudian ini gimana nih ya Allah kalau besok nih nggak menang. Jadi kalimat itu kan sebenarnya kalimat ketidaktahuan gitu ya Ustadz, bahwa keimanan tuh juga akan ketidaktahuan, bahwa Rasulullah-Rasulullahnya aja tuh pernah gemeter gitu untuk kalau kita aja yakin nggak nih kalau naik mobil nih aman, ternyata kita percaya bahwa oh ada rem, kita percaya bahwa drivernya bisa menyetir gitu. Itu kan keimanan atas driver itu. Nah, ternyata Rasulullah itu pernah mengungkapkan kalimat itu yang bahwa setingkat Nabi pun ternyata pernah gemetar gitu ya Ustadz. Nah, berarti kan sedemikian rupa bahwa keimanan tuh bukan hal yang mudah gitu ditanamkan. Bahkan untuk ke anak-anak, orang dewasa aja kita hilang dompet aja Ustadz udah, aduh tadi udah sholat duha tetap aja dompet hilang, ini gimana gitu Ustadz. Jadi ternyata sulit gitu ya menanamkan rasa iman gitu. Nah, menurut Ustadz Mualim nih, sebenarnya langkah-langkah yang terstruktur gitu Ustadz untuk kita punya amanah anak, kita punya amanah murid gitu ya, yang kita nih sebagai orang dewasa, kita sebagai orang di lingkungannya punya kewajiban untuk
mendidik, punya kewajiban untuk memberikan lingkungan agar benih-benih ini tumbuh dalam keimanan gitu. Apa yang bisa dilakukan orang tua di rumah, apa yang bisa kita lakukan sebagai guru gitu. Dari Ustadz Mualim kira-kira jika diringkas gitu Ustadz, perjalanannya itu dari anak lahir sampai perjalanan anak ketika kecil, ketika dia tumbuh dewasa, ketika dia sudah dewasa gitu, gimana sih idealnya gitu Ustaz? Ya, kalau kita belajar dari prosesnya Nabi yang seperti tadi ya, Nabi itu kan pernah berangkat perang, senjatanya nggak lengkap, orangnya sedikit gitu ya. Iya, Secara logika kalah, iya. secara logika. Tapi Nabi adalah Nabi. Nabi sebenarnya ya terserah engkau ya Allah yang nyuruh engkau gitu loh. Apa ya bahasanya ya. Tapi kalau nggak menang habis kita itu lah Iya, apa istilahnya. iya. Pada dasarnya itu adalah titik di mana Nabi itu tawakal tingkat atas. Tapi setelah usaha, artinya gini, kita itu tugas kita mendidik anak itu harus kita tawakalkan kepada Allah setelah kita proses, dididik, diajari. Kok anaknya masih nggak sampai-sampai, masih nggak pinter-pinter, Iya. itu sudah ketentuan Allah. Jadi seorang guru, seorang orang tua, tugasnya itu mendidik. Tapi tidak bisa memastikan nanti anaknya itu pasti begini, itu tidak bisa. Seperti tadi ya, makanya tetap setelah mengajari anak, berdoa ya Allah, saya sudah ajari anak ini, berikanlah dia hidayah supaya dapat menerima ini. Tetap harus di situ, karena kalau kita meyakini kita didik pasti pinter, itu nanti mesti akan dikasih sesuatu yang berbeda. Kita kalau lihat konsep di dalam Quran itu sering cerita-cerita misalkan Bani Israel yang logikanya kencang. Itu nanti dibabat habis dengan kehadiran Nabi Isa, Maryam. Jadi memang kita nggak bisa memastikan kepastian di dunia ini. Karena dunia ini adalah yang pasti adalah ketidakpastian itu. Jadi dunia ini berubah. Makanya tugas kita adalah ikhtiar maksimal. Setelah ikhtiar maksimal kita pasrah kepada Allah, ya Allah, sudah saya ajari anak ini, semoga ini kepegang sampai sampai hari dia meninggal lah, maksudnya gitu ya. Makanya tetap berdoa setelah diajari berdoa. Toh pun sesedikit apapun anak kita ajari, insya Allah dia itu akan ingat. Saya pernah menerima konseling dulu zaman saya itu ya. Jadi ada orang itu tobatnya itu kadang-kadang bukan saat orang tuanya hidup. Tapi dia merasa ingat kata-kata orang tuanya setelah orang tuanya nggak ada malah. Jadi nanti setiap orang itu mesti ada masa kejedot lah. Kalau bahasa ininya apa ya? Jadi biasanya orang kalau dalam konsep Islam itu orang itu kalau nggak ngikutin aturan yang ditentukan Allah pada saatnya nanti dia itu akan keperosok. Nah, jadi wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Wa yahsyurum yaumal qiyamati a'ma gitu kalau nggak salah ya. Jadi nanti ketika terperosok itulah dia baru ingat apa salah saya. Nah, baru dirunut. Oh, saya dulu nggak ngikutin perintahnya orang tua, nggak begini. Itu jadi sebenarnya semacam seperti itu. Makanya nanti saya kira kalau anak-anak kecil bagaimana mendidik akidah, pertama adalah dikenalkan dengan kalau anak kecil itu cukup dia bergembira memahami itu. Makanya kalau dalam anak-anak yang masih ini ya ajarin saja apa misalkan lagu-lagu atau nadoman yang kalau dulu kan nadoman ya. Kalau sekarang sudah banyak kreasi lagu-lagu mengenal Allah, mengenal pencipta, mengenal malaikat, apalagi ditambah visualisasi. Nanti semakin gede baru lebih dalam, semakin gede nanti lebih dalam. Memang nggak ada selesainya ya saya kira, karena setiap orang nanti kalau dalam akidah memang saran saya jangan terlalu detail. Semakin detail semakin bingung masalahnya. Jadi nanti ketika terlalu detail cukup yang penting rukun iman itu tergenggam itu insya Allah sudah baik. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat. Malaikat itu pokoknya ada malaikat. Kita kewajibannya ya secara umum ulama-ulama mengatakan
ya ingatlah 10 nama itu. Mhm. Meskipun malaikat itu banyak. Mhm. Terus nabi ya, yang penting nabi itu kan banyak juga sebenarnya. Kita Iya, hanya dituntut untuk tahu 25 nabi. nama, nama saja. Tanpa harus siapa istrinya, siapa anaknya, enggak ya. Jadi Iya. enggak usah, yang penting nama. Terus Mhm. kemudian percaya dengan kitab, bahwa Iya. kitab Injil itu dari Allah, Taurat dari Allah, Zabur Mhm. dari Allah, Quran Mhm. dari Allah. Sebenarnya rukun iman itu Mhm. simpel gitu ya, Mmm. hanya 6 itu. Iya. Percaya kepada takdir, nah ini kadang yang berat itu percaya dengan takdir ini. Takdir itu Mmm. kan qada qadar ya. Qada Iya. qadar itu apa? Pokoknya kalau kita sudah berusaha, tetapi kok nggak sesuai dengan keinginan kita, itu namanya takdir. Mmm. Tapi kita nggak boleh berhenti sebelum berusaha. Ah, kalau takdirnya makan, ya makan. Nggak makan Anda. Iya. Jadi, tapi misalnya ada orang sudah masak Iya. baik-baik, ternyata tumpah, berarti itu Mmm. takdir. Tapi kalau nggak masak, pengen kenyang, Nggak terus nggak mungkin. kenyang, terus memang takdirnya Iya. salah. Jadi Mmm. takdir ini sebenarnya nggak bisa dibahas, tetapi takdir adalah ketika sesuatu yang Anda usahakan sesuai, itu juga takdir. Anda Mhm. usahakan ternyata nggak sesuai, itu juga takdir. Dan Mmm. itu istilahnya apa? Artinya ketika Anda sudah yakin dengan takdir, orang tidak akan putus asa. Tapi Mmm. kalau orang nggak percaya dengan takdir, ketika gagal itu biasanya putus Bisa. putus asa. Oke, oke. Nah, itu ya. Iya. Nah, kalau percaya hari kiamat, saya kira kalau orang beriman ya, kalau nggak percaya hari kiamat, mesti dia nggak akan percaya ke depannya. Ngapain dia berbuat Oh. baik? Kiamat Iya. itu mati ya mati saja Mhm. jadi Mhm. debu. Biasanya ada Mhm. orang Iya. berkata begitu. Mhm. Makanya sebenarnya orang itu kalau rukunnya iman ini kepegang, Iya. insya Allah menjalani hidup itu ya semaksimal dia bisa, tetapi tidak memastikan hasilnya. Dan Mmm. kemudian mudah bangkit lagi. Mhm. Makanya orang-orang beriman itu menghadapi apapun fight. Makanya pahlawan kalau kita lihat di Indonesia ini, Iya. kekuatannya keimanan. Seandainya nggak punya keimanan, bambu runcing lawan lawan Belanda. pistol, itu logikanya menang nggak? Nggak Enggak. menang. Tapi Mmm. kan nggak nyerah toh. Iya. Itu namanya begitu. Keimanan. Jadi pahlawan kita itu logikanya nggak bakal menang. Secara logika senjata bambu runcing Iya. lawan Belanda secanggih itu. Mhm. Mhm. Tapi kan Allah ngasih cara menang itu kita ndak sesuai dengan rencana kita, tapi Mhm. menangnya tetap sama dengan keinginan kita. Mmm. Kadang itu Oke. kita bisa berhasil mencapai sesuatu dengan Mhm. jalan yang tidak kita tempuh Iya. pada itu. Yang kita tempuh nggak berarti ternyata dikasih jalan lain. Itulah Mmm. namanya nanti kalau dihayati sebenarnya Mhm. Mhm. contoh-contoh itu. Dalam kehidupan kita juga sama. Iya, betul, betul. Kadang itu nyari duit di sini nggak dapat-dapat, tiba-tiba malah dapatnya dari tempat yang Lain. lain. Min Itu haitsu kan, la yahtasib lah itu ya. saya kira di dalam kehidupan itu Iya. kita nggak bisa memastikan rezeki kita begini terus, nggak Mhm. bisa. Mhm. Karena bisa jadi akan ada seninya. Mhm. Hidup itu Mhm. nggak monoton. Mhm. Kalau hidup itu monoton, membosankan Mmm. dan nggak berkembang. Begitu juga seni mendidik anak gitu Saya ya, Ustaz? kira iya sama. Jadi apa, kalau tadi, apa, yang penting udah ikhtiar, jangan lupa untuk didoakan juga, sisanya let's get do the rest, Ya, ikhtiar yang termasuk besarkan. nyarikan sekolah yang baik, Iya. nyarikan les atau yang baik, itu kan semua saya kira Iya. ikhtiar. Mhm. Dan Siap. setiap orang tua tentu nggak bisa memastikan anak saya gede nanti jadi apa, nggak tahu. Mhm. Tetapi Betul, kan betul. semoga sesuai dengan ini. Kalaupun nggak jadi, nggak apa-apa. Kadang Mmm. itu kalau di dalam dunia yang lebih itu gede nanti, kuliahnya apa, kerjanya apa. Itu Iya, betul. banyak sekali. Sekarang terjadi. Dan itu nggak salah. Mhm. Itulah namanya ikhtiar kita, tapi Allah ternyata Rezekinya di mana? memberikan dari yang lain. Makanya tugas kita belajar saja. Nggak tahu nanti jadi apa. Tapi nanti pada saatnya semua ilmu yang dipelajari itu akan ada manfaat. Oke, oke, siap, Ustaz. Oke, Masya Allah sekali ya Bunda. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari Ayah Bunda yang berkenan untuk open cam dan open mic ya Ustadz. Tadi udah luar biasa panjang nih apa pembicaraan kita, dan intisarinya juga udah luar biasa banyak banget. Catatanku banyak banget. Semoga catatan Ayah Bunda di rumah juga banyak banget untuk jadi modal nih ke depannya ngedidik anak tuh gimana.
Oke, Masya Allah, luar biasa nih malam ini Ustadz. Ilmunya banyak sekali yang kita bisa ambil sebagai orang tua. Saya sendiri khususnya, apalagi ayah bunda di rumah ya. Jadi semoga ilmu-ilmu yang kita dapat malam ini kita bisa terapkan di rumah ke anak-anak. Cara menjawabnya juga nanti tadi Pak Ustadz juga udah bilang kalau ada pertanyaan yang sulit dan kira-kira krusial juga bisa ditanyakan secara pribadi yang kira-kira ini apa sampai ke ini terkait keimanan anak saya nih Ustadz, yang kadang namanya orang tua kan panik gitu ya Ustadz, apalagi tadi lingkungannya heterogen, sekolahnya di sekolah internasional, mungkin banyaklah apa informasi-informasi yang dia dapat tuh yang bagi orang tua tuh jadi khawatir gimana ya apa keimanan dia terhadap Islam tuh sebesar apa ya saat ini kayak gitu. Jadi mungkin ini nggak cukup waktunya kalau kita bahas semuanya, apa mungkin bisa sampai pagi Ustadz, karena kita udah kalau bahas ilmu mantik gitu kan suka kadang masuk ke filsafat-filsafat ya Ustadz, dan Iya. itu bisa sampai harus ngopi banyak tuh. Jadi karena keterbatasan waktu mungkin kita cukupkan Ayah Bunda pada malam hari ini Pak Ustadz. Terima kasih kehadirannya. Semoga malam ini bukan malam yang terakhir. Siap. Jadi kita masih berlanjut nanti dengan seri-seri berikutnya dan topik-topik yang menarik berikutnya. Terima kasih juga ya Bunda yang sudah bergabung bersama kajian parenting perdana. Jadi insya Allah setiap bulan kita akan adakan kajian parenting dengan berbagai narasumber. Nah, aku mau spill lagi di bulan depan kita akan undang salah satu orang tua dari alumni COC Ruang Guru nih. Kalau mungkin Ayah Bunda sekarang ngikutin program Ruang Guru, nanti bulan depan kita akan undang salah satu ibu atau salah satu orang tua dari alumni COC Ruang Guru untuk berbagi kisah inspiratifnya kayak gitu. Jadi mungkin terakhir dari aku ingin menyampaikan bahwa ternyata pertanyaan-pertanyaan yang hadir dari anak tuh bukan menjadi sebuah kesulitan ya kita sebagai orang tua, tapi bisa jadi jalan untuk bisa menanamkan iman lebih dalam kepada anak kayak gitu. Mungkin mohon maaf jika ada kekurangan dari aku. Mungkin ada closing statement dari Ustadz Mualim. Baik, terima kasih ya atas waktunya dari Alif ini ya. Saya tadi sampai lupa mau statement apa. Jadi kalau soal filsafat tadi ya, memang sebelum agama lahir itu orang mencari Tuhan melalui filsafat itu. Yeah. Makanya nanti kalau orang yang tadi yang misalnya belum pengenal agama sama sekali, Yeah. itu ya mungkin agak belajar filsafat sedikit lah supaya nanti tahu. Kalau orang Jawa mungkin asal sangkaning apa sangkal parangning dumadi atau apa istilahnya itu ya dari mana kita Yeah. itu datang gitu. Saya kira apapun pertanyaan anak-anak jawab saja sebisa kita dan itu saya kira akan menjadikan anak kita paling tidak kalau tidak puas dengan jawaban kita dia akan terus mencari, kalaupun puas semoga tidak berhenti belajar. Takutnya kalau dia puas itu takutnya nggak berhenti belajar. Jadi jangan khawatir dengan pertanyaan anak-anak dan jangan khawatir dengan iman anak-anak, asalkan kita imannya kuat dan kita tawakal kepada Allah, kita ajarkan sesuai dengan sudah aturan, tentu insya Allah Allah akan melindungi itu. Jadi dimanapun anak kita, kalau kita yakin dan kita benar, insya Allah anak kita itu dilindungi Allah. Kita tidak mampu menjaga anak kita 24 jam, maka kita harus memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, semoga kita selalu semangat dalam mendidik generasi anak-anak kita dan diri kita untuk terus mengikuti apa istilahnya jawaban dari persoalan-persoalan yang berkembang. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz Mualim kehadirannya malam hari ini. Terima kasih juga Ayah Bunda yang stay hadir hingga malam hari ini. Sampai jumpa di kajian webinar parenting di bulan depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.